Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita bisa mulai ya untuk sharing session kita di malam hari ini. Jadi saya ucapkan ya terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menyempatkan hadir untuk sharing session kita di malam hari ini. Jadi eh, topik kita di malam hari ini akan membahas terkait pemanfaatan IoT di dalam kehidupan sehari-hari ya. Bagaimana selanjutnya melalui IoT kita dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi ini merupakan kopdar pertama kita di bulan Agustus ya. Jadi alhamdulillah kita sudah melaksanakan kegiatan ini secara rutin ya tiap bulannya, dan alhamdulillah kegiatan kita sudah berjalan kurang lebih 3 bulan ya, dan ini merupakan kegiatan perdana ya untuk di bulan Agustus, dan insya Allah nanti tanggal 17 itu akan diisi lagi oleh eh, Pak Obi ya, membahas terkait IoT juga, itu tanggal 17 Agustus ya. Jadi untuk mempersingkat waktu saja sambil menunggu teman-teman yang lain, mungkin saya bisa memulai materi ya. Jadi saya lupa mempersiapkan slide ya, tapi kita mungkin bisa langsung sambil praktek saja ya, sambil googling gitu kan. Oke, jadi saya mungkin bisa langsung share screen ya. Mohon izin teman-teman, apakah bisa dilihat screen-nya? Bisa. Saya mohon izin mute dulu ya. Saya mute-kan beberapa teman ini. Jadi saya sambil menulis ya. Internet of Things ya. Jadi pembahasan kita di malam hari ini adalah terkait Internet of Things. Jadi sederhananya apa sih Internet of Things itu? Jadi Internet of Things itu kan terdiri dari dua kata ya. Jadi yang pertama internet dan yang kedua itu adalah things ya. Uh, jadi kalau internet ya kita sudah tahu bersama lah bahwa dengan adanya internet artinya kita bisa dihubungkan ke berbagai belahan dunia ya melalui jaringan internet ini. Dan things itu adalah sebuah benda ya atau sebuah objek. Artinya dengan mengimplementasi Internet of Things ini kita bisa menghubungkan suatu objek ya, bisa menghubungkan suatu benda ke jaringan internet ya, dengan menggunakan bantuan suatu perangkat Internet of Things gitu ya. Jadi untuk menghubungkan benda ke dalam suatu jaringan internet tentu saja kita butuh perangkat ya. Jadi perangkat apa sih yang kita butuhkan? Tentu saja kita butuh yang namanya microcontroller ya sebagai unit pemrosesannya ya. Kemudian kita butuh jaringan internet. Kemudian kita juga butuh perangkat aktuator dan sensor ya. Jadi sederhananya kita hanya butuh 4 perangkat ini saja gitu. Kita cuma butuh microcontrollernya, kemudian jaringan internet ya. Jika kita ingin mengirim suatu data itu ke jaringan internet, artinya ya kita butuh jaringan internet gitu kan. Kemudian ada perangkat aktuator dan perangkat sensor ya. Nah, ini. Jadi microcontroller di sini sebagai pemrosesan utama gitu. Jadi
microcontroller di sini yang berfungsi untuk melakukan pemrosesan terhadap suatu informasi, suatu data untuk selanjutnya nanti akan dikirim ke jaringan internet. Dan ini ada yang kelupaan, tentu saja kita butuh yang namanya server ya, atau database lah, database yang nanti berisi database, website dan lain-lain sebagainya ya. Jadi konsep sederhananya di sini pertama sensor melakukan akuisisi data terlebih dahulu. Jadi kita harus tahu dulu nih kasusnya mau seperti apa. Jadi kalau untuk mengimplementasi IoT di dalam kehidupan kita sehari-hari ya kita harus paham dulu nih apa yang mau diautomasikan kan, apa yang mau selanjutnya kita kendalikan menggunakan bantuan IoT ya tuh. Jadi kalau saya jadi ada beberapa proyek yang saya buat dan saat ini sudah terpakai di beberapa tempat ya. Jadi saya mulai artinya kita nggak harus go industri gitu, nggak harus di level industri untuk bisa menerapkan IoT. Bahkan di dalam kehidupan kita sehari-hari itu sebenarnya sudah bisa gitu. Misalkan contohnya untuk mengontrol lampu kan, itu sebenarnya sudah bisa menggunakan perangkat-perangkat IoT yang dijual umumnya gitu kan, seperti pakai ESP32, pakai ESP8266 dan lain sebagainya ya. Jadi kalau kita harus berangkat dulu dari kasusnya gitu. Apa sih yang selanjutnya mau kita mau kita IoT-kan gitu. Sederhananya seperti apa sih yang mau kita IoT-kan? Kemudian kita coba identifikasi dulu masalahnya, terus kemudian kita identifikasi seperti apa kebutuhannya, ya baik dari sisi kebutuhan perangkat keras maupun perangkat lunaknya. Barulah terakhir kita mulai melakukan melakukan desain dan coding gitu ya. Kita buat desain dan codingnya. Jadi di sini ada beberapa contoh project yang saya buat. Jadi yang pertama itu jadi mulai dari yang sederhana dulu ya, pengontrolan lampu lah. Ini mungkin saya bisa share screen, saya share soundnya gitu biar kedengaran kan. Ini. Persiapan Mac TV IoT. Jadi kalau contoh project ini yang project pengontrolan lampu. Ini pengontrolan lampu. Jadi pengontrolannya itu dilakukan dengan menggunakan bantuan internet ya. Jadi tentu saja nanti kita perlu mempersiapkan user interface-nya, kita perlu mempersiapkan perangkat mikrokontrolernya, jaringan internetnya dan lain sebagainya gitu. Jadi cuman gini doang sebenarnya alat yang dibutuhkan, cuman pakai mikro, kemudian pakai relay, kemudian ada beberapa perangkat yang selanjutnya mau kita kendalikan gitu. Nih di grup ada yang tanya temanya tentang apa Pak? Tentang IoT Pak. Silakan join. Jadi pengontrolan Ada. internet ya. Oke. Bisa dilihat sini. Saya pakai paket data. Pengontrolan dengan internet. Jadi sebenarnya sudah ada beberapa rumah sih yang sudah saya instalasikan alat ini, cuman nggak ada rekamannya di sini ya. Saya belum upload videonya di YouTube. Tapi konsepnya sederhana sih sebenarnya, cuman pakai mikro, kemudian pakai beberapa komponen aktuator, ya, dan lain sebagainya gitu. Kemudian ini juga ada beberapa contoh, misalkan ada pakan ikan ya ini. Ini pakan ikan. Jadi pakan ikan maupun pakan ikan ini sebenarnya bisa dipakai di dua sisi gitu. Kita bisa pakai untuk keperluan untuk pakan ayam, begitu juga untuk pakan ikan gitu. Jadi sama alat yang sama, menggunakan alat yang sama dan menggunakan pemrograman yang sama gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah
salah satu karya mahasiswa STIMIK Catur Sakti. Dan bisa kita lihat di sini alatnya sederhana sekali, cuman pakai botol aqua doang gitu. Botol aqua, di atasnya di lubang, di atasnya di apa namanya, di atasnya itu di apa namanya, untuk dipotong ya, di atasnya itu dibuat terbuka gitu, biar kita bisa ngisi pakan ikan di situ. Kemudian nanti untuk penutup botolnya itu kita pasang kartu. Ini menggunakan alat yang seadanya gitu, cuman pakai kartu ya, bisa kayak ini kartu time zone, ini kartu time zone. Kemudian nanti kita lengketkan ini apa namanya, servo gitu. Jadi servo nanti yang bergerak untuk membuka dan menutup. Nah, ketika dia membuka, maka pakan ikan itu nanti akan turun ke bawah gitu. Gitu. Sederhananya seperti itu sih sebenarnya. Cuman servo, kemudian pakai apa namanya, sensor ultrasonik untuk menghitung berapa jumlah pakan yang ada di dalam wadahnya itu. Jadi Alat pakannya itu bisa kita ganti-ganti, pemberian misalkan pakan ikan mau pakai pakan pakan ayam atau pakan ikan gitu. otomatis melalui jaringan ini. Jadi kita cuman bikin 2 interface doang gitu. Pakai bootstrap sudah cukup. Ada untuk mengendalikan servo ya, ada untuk mengendalikan servo. Jadi servo sini fungsinya untuk buka tutup pakan ikan. Sementara pakan yang satunya lagi ini yang warna hijau fungsinya untuk mengetahui jumlah berapa ketersediaan pakan ikan yang ada di dalam wadah. Nah, ini untuk mengukurnya pakai ultrasonik ya. Jadi ada rumusnya itu buat bisa mengukur berapa jumlah volume yang ada di dalam pakan ikannya itu. Internet. Nah, jadi bisa kita lihat di sini persediaan pakan ikan sekarang jumlahnya adalah 1030. Nah, saya coba mengontrol pakan ikan ini. Sekarang bisa coba diperhatikan. Saya akan menggerakkan pakan ikan ini. Nah, jadi alatnya dapat dikontrol melalui jaringan internet. Nah, jadi sekarang kita lihat persediaan pakan ikan telah habis ya, atau jadi alat ini bisa dikontrol dari mana saja selama ada jaringan internet. Seperti itu. Oke. Nah, ini contoh. Jadi ini saat kita instalasikan alatnya di salah satu rumah warga ya. Jadi kebetulan ada tetangga dia pelihara ikan itu. Saya kadang heran lah, orang pelihara ikan itu harganya sampai jutaan itu. Tapi ya mungkin hobi ya, mungkin karena hobi itu jadi ada ikan harganya sampai 5 juta, itu kadang heran juga saya. Jadi mereka pengen agar ikannya itu bisa diberi makan tiap saat gitu. Sama sementara si pemilik ikannya ini kan kadang jarang tinggal di rumah, sering keluar kota gitu. Bagaimana agar pakan ikannya itu bisa selalu dikendalikan gitu. Jadi bisa dilihat di sini nih alatnya masih packagingnya masih packaging yang sederhana sekali nih, cuman pakai botol aqua doang ini. Terus ada ya kurang inilah apa, kurang cantik lah dilihat. Tapi kalau teman-teman nanti udah pada ngerti tentang apa 3D ya, apa printer 3D itu bisa dibuat packagingnya agar terlihat lebih menarik gitu. Nah, ini juga masih belum dibuat PCB-nya ya, masih pakai wiring, pakai kabel seadanya. Tapi secara fungsional dia sudah bekerja dengan baik gitu. Secara fungsionalitas dia sudah bekerja dengan baik. Dan untuk kalau mau diperjualbelikan ya tentu saja kita perlu memikirkan seperti apa packaging yang menarik gitu ya. Jadi kalau teman-teman yang punya 3D printer ya bisa dibuat packagingnya. Nah, jadi gitu. Jadi itu kemudian saya juga pernah buat untuk smart hidroponik. Saya pernah buat juga smart hidroponik dan
ini smart hidroponik. Jadi ini salah satu proyek yang menurut saya cukup berat juga yang saya kerjakan. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba mendemonstrasikan mengontrol perangkat hidroponik dengan menggunakan Internet of Things ya. Jadi di sini kita menggunakan dua microcontroller yang mana saya mencoba menerapkan konsep MMC, yaitu monitoring, maintaining, dan controlling. Nah, di sini kita menggunakan dua microcontroller, yang mana microcontroller pertama kita gunakan untuk melakukan controlling terhadap pompa air dan pompa nutrisi, dan yang kedua microcontroller kedua kita gunakan untuk melakukan monitoring. Dalam hal ini kita akan melakukan pemantauan terhadap volume air ya, jumlah volume air yang terdapat pada sebuah tandon, suhu ya, kelembapan, dan kandungan nutrisi pada sebuah tandon ya. Jadi di sini bisa kita lihat. Jadi kalau di proyeknya ini saya pakai dua mikro ya. Jadi mikro yang pertama karena kebetulan dia butuh ngontrol banyak perangkat. Kita perlu ngontrol mesin pompa utama, mesin pompa cadangan, perlu kontrol lampu untuk pencahayaan ya, jadi saya pakai dua mikro di sini karena keterbatasan dari mikronya juga, sehingga saya pakai dua mikro. Dan mikro yang pertama itu saya fungsikan sebagai controller gitu. Jadi dia ngontrol, dia fokus buat ngontrol. Pokoknya cuman on off doang ya. Cuman banyak perangkatnya banyak gitu. Aktivitasnya cuman on dan off doang, tapi perangkatnya banyak yang dikendalikan gitu. Kemudian untuk mikro yang satunya lagi itu saya fungsikan dia sebagai monitoring ya. Jadi dia fokus untuk akuisisi data terkait berapa jumlah volume air, berapa kandungan nutrisi, berapa suhu dan kelembapan udara, ya, kemudian berapa suhu air. Nah, jadi saya pisahkan gitu biar fokus gitu perangkatnya, biar bekerja sesuai dengan fungsinya gitu. Jadi Di sini ini adalah merupakan jadi pakai microcontroller ATmega, kalau tidak salah saya pakai Arduino Mega, kemudian nanti pengontrolannya pakai ESP01. utama, Jadi yang mana di sini microcontroller masih belum begitu rapi lah. Jadi saya belum sempat upload juga videonya. Jadi sudah saya rapikan, udah pakai PCB, udah pakai box. Ini menggunakan 4 buah relay. Jadi 4 buah relay ini nanti kita akan kontrol menggunakan jaringan internet ya. Jadi di sini ada dua pompa. Jadi pompa pertama itu adalah pompa yang menaikkan air dari tandon ke tanaman. Kemudian pompa kedua itu berfungsi untuk mengisi air jika jumlah air di dalam tandon utama ini berkurang ya. Nah, di sini kita lihat, di sini terdapat perangkat-perangkat sensor ya. Jadi di sini ada sensor ultrasonik, yang mana ultrasonik itu berfungsi untuk mengukur ketinggian air ya. Jadi kemudian ada sensor DHT11 yang berfungsi untuk melakukan pengukuran suhu dan kelembapan udara ya yang ada pada sebuah tandon ini. Kemudian di situ ada sensor TDS meter. Jadi TDS meter ini berfungsi untuk mengukur kadar ppm yang terdapat pada air yang ada di dalam tandon. Jadi dengan TDS meter ini kita bisa mengukur kandungan nutrisi ya. Nah, jadi microcontroller kedua ini dia berfungsi untuk mengirim data. Jadi semua informasi yang ada pada tanaman hidroponik itu akan dikirimkan ke internet, sehingga kita bisa mengetahui informasi-informasi apa yang terdapat pada tanaman hidroponik ini ya. Oke ya. Jadi di sini saya akan mendemonstrasikan pada teman-teman bagaimana saya melakukan controlling ke tanaman-tanaman hidroponik ini menggunakan perangkat smartphone ya.
Oke ya. Jadi bisa dilihat di sini ya. Jadi bisa dilihat di sini. Ini adalah interface halaman website yang Nah, saya ini buat. kalau kita lihat tampilan user interface-nya ini, yang ini kan ada 2 blok ini, cuman nggak begitu jelas ya kelihatannya. Jadi ada 2 blok. Jadi blok yang pertama ini untuk melakukan kontrol gitu. Cuman dia cuman tampilan relay doang di sini, on off gitu. Kemudian yang di bawah ini khusus untuk untuk melihat data gitu. Jadi ada interface untuk melakukan kontrol, melakukan on dan off. Kemudian yang user interface yang di bagian bawah ini kita pengen ngelihat gitu, apa sih nilai atau kondisi saat ini gitu, berapa nilai jumlah volume airnya, berapa kandungan nutrisinya, berapa suhu dan kelembapannya gitu. Jadi ini enggak begitu jelas, tapi secara garis besar diagram bloknya ini dia dibagi jadi 2 gitu. Ada yang buat ngontrol dan ada yang buat monitor gitu. Dan perangkatnya juga kita pisahkan gitu. Kita pisahkan perangkatnya, satu buat ngontrol ya, karena keterbatasan dari alatnya itu ya. Keterbatasan dari perangkatnya itu, sehingga kita pisahkan gitu. Karena kalau dalam satu mikro dia ngontrol banyak relay, dia banyak melakukan akuisisi data, banyak mengendalikan sensor dan lain sebagainya, tentu itu akan banyak membebani kinerja daripada mikronya gitu. Sehingga saya memilih untuk memisahkan gitu, memisahkan daripada kedua mikronya itu gitu. Jadi dalam hal ini terdapat terdapat beberapa menu, yang mana menu itu untuk difungsikan untuk controlling dan untuk melakukan monitoring. Nah, di sini saya akan mencoba menyalakan pompa utama ya. Jadi saya akan nyalakan pompa utama. Nah, bisa dilihat di sini. Nah, air dari pompa utama sekarang ini mengalir ke tanaman ya. Air mengalir ke sebuah tanaman, sehingga tanaman-tanaman yang ada pada hidroponik ini sekarang dialiri oleh air ya. Nah, sekarang saya coba mematikan pompa utama. Saya tekan tombol off. Maka pompa utama akan berhenti. Ya. Oke ya. Sekarang saya coba menyalakan pompa kedua. Yang mana pompa kedua berfungsi untuk mengisi air pada tandon utama jika volume air yang terdapat pada tandon utama itu berkurang. Oke, jadi saya akan menyalakan controller 2. Saya tekan. Nah, maka otomatis air pada tandon cadangan ini akan mengisi pada tandon utama. Begitupun juga ketika saya matikan, saya tekan tombol off, maka pompa pada tandon cadangan akan terhenti. Ya. Jadi itu saja tadi ya, beberapa project. Sebenarnya masih ada lagi, cuman saya belum upload videonya ya. Jadi sistem monitoring ketersediaan lahan parkir ya, cuman saya belum upload untuk rekaman videonya itu. Jadi konsepnya sebenarnya sederhana ya. Jadi kalau saya itu selalu berangkat dari permasalahan dulu gitu. Kita berangkat dari permasalahan atau kasus, barulah selanjutnya kita mulai memilih terkait apa saja sensor dan aktuator yang bisa mendukung daripada penyelesaian daripada permasalahan tersebut gitu. Jadi banyak sekali. Artinya kalau menurut saya untuk bikin alat IoT itu kita nggak harus terjun sampai ke level industri lah. Artinya kita bisa
menggunakan perangkat IoT ini untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di sekitar kita dulu gitu. Kalau mau naik sampai ke level industri ya tentu saja proses pengembangan produk IoT-nya itu memang lebih profesional ya. Memang didesain dibuat memang untuk keperluan yang levelnya ya level industri gitu kan. Ya, memang untuk digunakan daya tahannya perlu dipertimbangkan, kecepatannya dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau untuk pemakaian pribadi sebenarnya sudah cukup gitu. Bisa kita buat dengan menggunakan alat yang ada di pasaran gitu ya. Jadi kita tinggal rakit, tinggal program sudah gitu ya. Tapi yang pertama ya tentu saja kita harus identifikasi masalahnya dulu gitu. Apa sih permasalahan yang mau kita selesaikan gitu. Jadi dari masalah nanti kita breakdown seperti apa logiknya, kemudian seperti apa selanjutnya kebutuhan dari perangkat yang akan digunakan gitu di dalam proses implementasinya itu ya. Jadi kalau misalkan eh, kalau misalkan permasalahannya itu saya pengen buat alat untuk monitoring ketersediaan lahan parkir gitu kan. Nah, jadi kita harus mendefinisikan dari masalahnya dulu gitu. Nah, kemudian kita coba untuk apa? Menggambarkan masalahnya itu secara utuh gitu. Kita coba gambarkan permasalahan lahan parkir itu mengapa lahan parkir itu perlu dimonitoring misalkan gitu. Kenapa lahan parkir perlu dimonitoring gitu? Karena kasusnya misalkan kalau kita mau ingin pergi ke suatu tempat itu kan kadang lahan parkir full gitu kan. Ah, kadang lahan parkir full. Ada enggak teknologi yang memudahkan kita sebelum kita pergi ke suatu tempat kita bisa tahu tuh, oh lahan parkir di sana itu kosong. Oh lahan parkir di sana itu sudah penuh gitu. Nah, misalkan kayak kayak di mal-mal gitu kan di pusat perbelanjaan gitu kan. Nah, kalau di daerah saya itu sering begitu. Kalau di Kota Kendari kan ini daerah kecil gitu kan. Mall juga cuman berapa. Kadang permasalahannya itu orang kalau berangkat pergi ke suatu mall tidak tahunya sudah tiba di sana, naik lantai 2, lantai 3, lantai 4 full itu tempat parkirnya. Yang terjadi apa? Pulang itu mereka, pulang. Itu kan jadi masalah kan. Itu jadi masalah. Kenapa saya katakan ini masalah? Karena kita hanya buang-buang waktu gitu, buang-buang tenaga, buang-buang bensin. Tidak tahunya pas tiba di sana lahan parkirnya full gitu. Nah, kita coba tawarkan solusi Pak gimana agar setiap lahan parkirnya ini bisa dimonitoring secara online gitu melalui jaringan internet gitu. Kalau ya kita buat semacam user interface-nya gitu. Kalau kalau slotnya terisi dia warna merah, kalau slotnya kosong dia warna hijau. Kemudian bisa diakses melalui internet gitu. Nah, sehingga begitu masyarakat tahu bahwa oh kondisi di sana full, tuh mungkin kita bisa cari tempat yang lain lagi gitu kan. Itu kan masalah gitu. Artinya kita coba usulkan solusi seperti apa alternatif atau jalan keluar atas permasalahan tadi gitu. Kemudian setelah kita tahu, kita jabarkan permasalahannya, barulah kita mulai memikirkan terkait seperti apa perancangan sistemnya kan. Seperti apa itu perancangan sistemnya. Oh kita bisa kalau berbasis IoT kan tentu saja kita butuh microcontroller, butuh jaringan internet, aktuator, sensor dan lain sebagainya. Nah kalau pengen monitoring ya tentu saja kita harus pakai sensor kan gitu. Nah sensornya mau yang sensor apa nih? Gitu kan. Sensornya mau yang seperti apa? Apakah selanjutnya teman-teman nanti bisa menggunakan sensor peer, ataukah mau menggunakan yang ultrasonik gitu kan? Jadi kita bisa sesuaikan kebutuhan gitu. Kalau peer kan dia nggak bisa mengukur jarak gitu. Dia cuman deteksi ada atau tidak gitu. Ada atau tidak. Tapi kalau ultrasonik dia tidak hanya mengetahui keberadaan saja, tapi dia juga bisa mengukur sampai jaraknya gitu. Misalkan di sini mau pakai ultrasonik gitu kan. Pakai ultrasonik. Berarti kita mulai rancang seperti apa kebutuhannya kan. Pakai ultrasonik. Kebutuhannya adalah ultrasonik. Kemudian pasti pakai mikro gitu kan. Mikronya misalkan pakai ESP32. Oke. Kemudian apalagi yang perlu kita butuhkan? Tentu saja kita butuhkan protokol komunikasi gitu kan.
Kita butuh protokol komunikasi karena kan data yang ada di ultrasonic ini kan selanjutnya nanti akan diproses oleh mikro kan, oleh si ESP32 ini. Kemudian nanti selanjutnya ESP32 akan mengirim ke suatu server kan, mengirim ke suatu server gitu, mengirim ke database server gitu kan. Nah, tentu saja pasti dia butuh protokol komunikasi gitu. Apakah selanjutnya kita ingin menggunakan HTTP, MQTT, atau menggunakan protokol WebSocket gitu kan. Kemudian kalau ada protokol komunikasinya pasti ada servernya gitu kan, ada servernya. Servernya mau pakai apa gitu kan? Apakah servernya mau menggunakan Linux ataukah menggunakan Windows? Dan kita perlu juga menyesuaikan dari protokol komunikasi yang digunakan gitu. Misalkan kalau kita menggunakan untuk pertukaran informasinya kita pakai protokol HTTP kan, HTTP ya tentu saja kita harus pastikan gitu bahwa ada web service yang berjalan di dalam server tersebut gitu. Misalkan di sini pakai Linux, kemudian untuk web servernya sendiri bisa pakai Apache gitu. Apakah teman-teman mau menggunakan Apache atau menggunakan Nginx ini beda, bebas sih, bebas. Kalau saya pakai misalkan Apache kan. Kemudian tentu saja kita butuh database server ya, database server. Database server fungsinya apa? Untuk menampung data-data yang dikirimkan oleh perangkat IoT itu. Misalkan di sini kita pakai MySQL kan. Kemudian agar proses monitoringnya itu bisa dilakukan dengan interaktif, tentu saja kita butuh layanan web gitu kan. Kita butuh website ya. Kalau website nanti bangunnya mau pakai apa? Misalkan menggunakan Bootstrap, menggunakan PHP, dan lain-lain gitu. Jadi kita jadi masalah, terus setelah masalah kemudian kita definisikan apa saja kebutuhan perangkatnya, kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunaknya. Barulah selanjutnya kita bikin logiknya gitu, atau kalau anak IT itu biasa bilang flowchartnya gitu kan. Biar enak proses ngodingnya itu kita definisikan flow-nya gitu. Ini larinya mau kemana ini, itu bikin flowchartnya gitu. Nah, jadi setelah kita mengetahui terkait apa namanya, terkait kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunaknya itu ya, ini pasti pakai Arduino IDE kan. Tapi kalau saya lebih senang ngoding dulu di Walkwi. Jadi nanti kita simulasinya lihat Walkwi dulu gitu. Jadi kalau saya biasanya saya simulasikan dulu di Walkwi. Setelah saya simulasikan prosesnya itu di Walkwi, saya download source code-nya, baru kita bisa pindahkan ke real board-nya gitu. Jadi untuk proses trial and error-nya itu bisa dilakukan di simulator gitu di Walkwi. Jadi kalau menurut saya Walkwi ini sudah cukup, kalau menurut saya Walkwi ini cukup powerful lah. Kenapa? Karena Walkwi ini sudah mendukung pertukaran informasi melalui protokol HTTP dan MQTT gitu. Kalau WebSocket ini saya belum coba sih, tapi saya udah coba untuk pertukaran data melalui kedua protokol ini gitu. Nah, jadi setelah kita selesai, barulah kita mulai masuk ke dalam tahap melakukan coding gitu. Barulah kita selanjutnya masuk ke dalam tahap melakukan coding. Jadi misalkan kalau studi kasusnya itu monitoring lahan parkir ya, kita bisa simulasikan dengan menggunakan apa namanya? Kita bisa simulasikan dengan menggunakan bantuan dari Walkwi ya gitu. Jadi kita bisa buka Walkwi. Jadi saya setelah mengenal Walkwi ini udah jarang ngoding di mikro, jarang. Saya lebih banyak ngoding lewat Walkwi. Setelah itu kan source code-nya bisa kita download tuh. Source code-nya kita download, terus nanti kita tinggal upload ke perangkat mikronya gitu. Jadi lebih efisien, lebih enteng gitu.
Jadi di sini ada beberapa contoh project yang saya sudah buat ya. Jadi ada beberapa contoh project yang saya sudah buat. Uh, nah, kita pakai ESP32 lah ya. Pakai ESP32 ya. ESP32. Nah, di ESP32 ini baru kita panggil perangkatnya gitu. Misalkan yang mau kita panggil di sini pakai apa namanya? Ultrasonic. Oh, pakai ultrasonic. Nah, pakai ultrasonic, terus kita wiring. Nah, kita wiring kalau VCC itu dia butuh tegangan 5 volt ya, trigger uh, 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 jadi kalau saya seperti biasa ya, karena saya orangnya suka pelupa, saya kadang codingnya itu dengan dibantu oleh Mr. ChatGPT ya ini. Jadi coding sekarang sudah mudah ya dengan adanya AI. Kita tinggal apa? ChatGPT tolong buatkan saya coding untuk mengirim data melalui ESP32 gitu kan. Kemarin ditenggokin di sini. Ya. HC SR04 dan ESP32. Gini. Langsung di generate sama dia ini. Jadi ini enaknya kita ya. Ini apa? Enaknya ngoding di era zaman now ini. Karena kita cukup terbantu dengan adanya teknologi seperti ChatGPT ya. Jadi kita tinggal paste, kita tinggal sesuaikan saja gitu kan, tinggal kita sesuaikan saja daripada kebutuhannya gitu kan. Ini sepertinya enggak perlu langsung. Kita lihat apakah dia sudah bekerja. Oke nanti. Ini kayak tebal lah. Mubazir. Yang Al-Quran yang udah langsung jalan 403. Nah, jadi jadi berebutan dia sama adiknya. Ya, halo Mas. Oke. Jadi kita ambil nilainya dulu gitu kan. Artinya kita jalankan programnya. Kemudian selanjutnya nilai inilah sebenarnya yang selanjutnya mau kita kirim ke jaringan internet gitu. Nilai-nilai ini. Nilai-nilai yang didapatkan oleh si sensor ultrasonik ya. Nilai-nilai yang didapatkan oleh si sensor ultrasonik ini. Jadi misalkan kalau terjadi perubahan nilai, maka kita update juga nilainya dari halaman web gitu. Kita update juga apa namanya, nilai yang ada yang dikirim melalui perangkat sensor ini ke dalam tampilan user interface-nya gitu. Nah, sekarang 403 kan. Jadi misalkan kalau ada objek yang misalkan ada kendaraan yang parkir gitu mendekati alat, otomatis kan nanti jaraknya nanti akan mengalami perubahan gitu kan. Ada mengalami perubahan. Jadi rata-rata mobil itu kan sekarang sudah pakai bantuan sensor ultrasonik ini. Jadi kadang kalau dia mau parkir itu kadang bunyi tuh. Semakin dekat dengan dinding, semakin nyaring itu suaranya. Titit gitu kan. Nah, nilainya itu nilai yang sudah kita dapatkan melalui akuisisi data dari perangkat ultrasonik ini. Selanjutnya mau kita kirim ke
suatu server gitu kan untuk ditampilkan. Jadi kita ini coding standarnya seperti ini. Artinya apa? Artinya nanti kita tinggal tambahkan saja untuk komunikasi dari protokol HTTP ya. Misalkan kalau kita pengen ngirimnya itu melalui protokol HTTP gitu. Nah, jadi karena kalau codingnya ini nanti akan membutuhkan waktu lama ya, jadi saya percepat saja. Jadi di sini saya sudah mempersiapkan daripada source code-nya. Jadi saya sudah persiapkan source code-nya biar prosesnya langsung dapat dilihat ya. Jadi ini saya ekstrak. Jadi ada source code untuk apa namanya? Untuk perangkat mikronya, dan ada juga source code untuk interface webnya gitu. Gitu. Jadi ini sebenarnya tinggal kita upload gitu. Ini tinggal kita upload ke hosting, ke server gitu. Kalau kita sudah punya source code-nya ya tinggal kita upload saja ke hosting gitu. Nah, sementara untuk ini project ini adalah source code yang dapat kita jalankan di perangkat mikro gitu. Jadi ada, kalau IoT itu pasti di mana-mana IoT itu pasti kita ngoding dari dua sisi. Kita ngoding dari user interface webnya, dan kemudian kita ngoding juga nanti dari sisi perangkat mikronya gitu. Jadi kalau source code-nya sudah ada, artinya kita tinggal saya coba lihat source code-nya. Ini. Jadi source code-nya seperti ini. Untuk komunikasi melalui protokol HTTP kan. Ini saya langsung copy saja. Jadi ini enggak perlu berubah, enggak perlu. Ini sudah running, artinya sekarang yang kita mau lakukan adalah bagaimana kita menambahkan konfigurasi agar ISP ini bisa connect ke jaringan WiFi gitu. Jadi di dalam lingkungan Walkway ini sebenarnya sudah ada WiFi-nya gitu. Artinya apa? Artinya kita tinggal memerintahkan perangkat mikronya ini untuk connect ke jaringan WiFi yang tersedia di lingkungan Walkway gitu. Nah, setelah dia terhubung jaringan, dia sudah bisa terhubung ke jaringan internet, barulah selanjutnya di situ dia mengirim data yang ditangkap melalui perangkat mikro ini ke suatu server gitu. Untuk selanjutnya dikirim ke suatu server ya melalui jaringan internet gitu. Jadi saya bisa ini ya biar cepat gitu. Biar cepat untuk proses codingnya. Ini saya refaktor. Ini saya langsung refaktor saja. Ini saya refaktor codingnya biar menyesuaikan dengan kasus yang mau kita tangani. Jadi logikanya seperti ini sih sebenarnya. Mudahnya seperti ini. Jadi dia si perangkat mikro ini dia butuh terhubung ke jaringan WiFi ya yang disediakan oleh Walkway. Nah, ini kita tulis nama WiFi-nya. Oh, si SP32 nanti connect ke jaringan Walkway Guest gitu. Jaringan WiFi yang disediakan oleh si Walkway. Passwordnya kosong gitu. Nah, kemudian nanti kita mau nembak kemana nih datanya? Nah, datanya mau nembak kemana? Nah, jadi di sini kita harus memastikan bahwa kita sudah memiliki servernya gitu. Kita sudah punya server, sudah punya hosting. Untuk selanjutnya nanti data dari perangkat sensornya ini nanti kita akan tembakkan ke sana gitu. Kita akan tembak datanya ke URL yang telah kita definisikan gitu. Jadi sini teman-teman bisa pakai domain atau mungkin menggunakan bisa menggunakan domain atau mungkin menggunakan IP public gitu. IP public. Jadi saya nanti mau nembaknya ke sini kah?
Saya persiapkan dulu hostingnya. Saya pengen nembak ke sini misalkan. Saya pengen nembak kebetulan saya sudah sewa server ya di rumah web. Nah, jadi kita coba latihan di sana ya di dalam layanan rumah web. Sebentar dia loading dulu. Rumah web ini kenapa? Oh, dia loading. Coba saya running dulu lah untuk memastikan. Jadi dia ini proses compile ini. Dia compile dulu. Nah, ini ada error. Pin mode Elchown. Echo pinnya belum. Oh iya, maaf. Aneh. Ini LED merah dah, sudah enggak perlu ini. LED merah enggak perlu. Echo pin. Ini echo pin itu echo pin ini terhubung di pin berapa ini? Echo pin di pin 12. Sementara untuk trigger pin itu terhubung ke pin 13. Coba kita running lagi, masih ada error enggak? Oh, ini rumah web. Rumah web. Jadi kita tes dulu. Jadi kita harus pastikan dulu di mikronya sudah benar gitu. Kita harus pastikan. Ini lagi searching. Dia lagi berhasil connect. Berhasil connect ke host. Tapi ini pasti gagal ngirim ini. Kenapa gagal ngirim? Karena absensi online PTKMG udah expire ini, udah lama expire ini. Udah nggak ada nih sebenarnya. Masih ada enggak ini? Itu domain expire gitu. Artinya kita harus cari server yang lain. Di sini statusnya connect ke host gitu. Iya, karena di sini masih tetap ditampilkan kan, masih ada ininya. Jadi dia connect gitu, tapi tetap tidak bisa ngirim gitu. Artinya karena itu ini kan ada error kan. Nah, ini. Ada error di sini. Nih, ada error. Kenapa bisa terjadi error? Karena dia tidak menemukan domain ini gitu. Dia menemukan domainnya, tapi fungsi untuk melakukan insertnya itu tidak ada di situ. Jadi saya bisa pakai inilah. Saya login dulu. Jadi saya bisa persiapkan satu server, satu hosting untuk berfungsi sebagai ini cancel. Jadi kita punya dua. Saya pakai ini Sarana Mitra Sulawesi misalkan ya. Saya langsung masuk saja login panel. Jadi saya bisa pakai hosting salah satu web saya untuk bisa ngirim data gitu. Nah, kita langsung masuk saja ke database-nya gitu. PHP MyAdmin. Saya bisa buat satu database. Untuk melakukan insert data gitu kan. Kita bikin database-nya dulu. MySQL database, IoT. Oke, kita bikin database. Oke, terus kita go. IoT, create database.
Ada kan. Jadi kita pakai database ini gitu. Kita pakai database ini, terus kita bikin dulu oke, ini kita bikin user aja lah. Kita bikin user aja untuk kita bikin user pakai password generator aja. Pakai password generator. Udah. Create user. Oke. Jadi kita sudah punya database. Kita sudah punya database, kita juga sudah punya usernya gitu. Kita sudah punya database, kita sudah punya usernya. Artinya kalau kita cek di phpMyAdmin, artinya kita punya database baru ya nih, namanya IoT. Terus nanti di sini kita tinggal impor saja database yang telah kita buat gitu. Kita impor database yang sudah kita buat di pakai ini. Oke, sudah masuk impor ini. Sudah masuk. Jadi nanti data dari sensor ini saya stop dulu. Data dari sensor ini nilai-nilai yang ada dari sensor ini kita akan kirim ke tabel jarak gitu. Ini ke tabel jarak. Jadi kalau kita lihat data terakhir itu adalah data terakhir itu adalah 21, 25, 23 gitu. Jadi sudah banyak ya. Sudah banyak sekali datanya nih. Recordnya sudah sampai 21 ribu. Berarti nanti ketika ada data nambah, di sini bukan 0. Di sini nanti ada data yang dikirim oleh si sensor ini gitu. Dalam hal ini adalah 62. Berarti kita sudah bikin database-nya. Sekarang kita tinggal bikin fungsi di halaman web untuk dapat menerima data yang dikirimkan oleh perangkat IoT ini gitu. Jadi kita bikin fungsi namanya ini insert data. Jadi fungsi insert data ini nanti memasukkan data yang dikirim oleh si mikro ini ke dalam database gitu. Jadi di sini jadi kita langsung masuk saja di file manager. Berarti di file manager sekarang kita tinggal bikin fungsi di sini. Ini sudah ada web sebenarnya tapi tidak masalah gitu. Kita bikin salah satu fungsi lah di dalamnya gitu. Kita bikin atau saya langsung upload saja source code-nya kan. Kita tes bisa enggak dia. Project web insert data jarak ini. Insert data jarak. Terus bikin lagi file koneksi. Gini. Jadi ada file koneksi. Ini enggak apa-apa ya. Ini web sudah ada tapi ya enggak apa-apa. Nanti kita tinggal hapus saja dua file ini gitu. Kan kita hanya sekedar uji coba ya. Kita cuma uji coba doang ini. Ini. Koneksinya kita ganti gitu. Koneksinya kita ganti. Ini tadi nama database-nya
Nama database-nya adalah SARX. Localhost, ini. Oh, ini. Name, password, nama database, localhost, nama user, password, database. Nah, berarti di sini. Ini kita rubah. Terus untuk usernya tadi, oh usernya tadi saya lupa copy. Sebentar saya cek dulu. MySQL database. Ini usernya. Ini untuk usernya. Ini untuk passwordnya. Sebentar. Passwordnya tadi kita generate password ulang saja. Ini. Oke, kita ini passwordnya. Ini. Save change. Kita coba tes dulu ya. Kita coba tes dulu ini. Ini work enggak? Ini nama hostingnya. Bentar, saya menggunakan hosting. Namanya. Ini. Berarti kalau saya buka koneksi. Oh, koneksi. Blank kan. Artinya kalau di sini saya ganti sebentar. Saya coba custom. Saya coba custom. Saya coba custom. Kira-kira work nggak ini? Oke. Oh, doesn't work. Artinya ada yang salah ini. Sebentar. Kalau doesn't work artinya ada yang salah. Oh, ini nama database. Oh, sebentar, ini ada tertukar ya. Remon sebentar ya. Ini sorry, ini ada kesalahan. Iya, tunggu nak, Bapak lagi anu dulu. Bapak lagi mengajar dulu. Sebentar. Ini yang salah ini. Kesalahannya ada di sini. Di sini seharusnya ini. Oh, saya buat begini saja. Saya buat begini. Ini saya hapus. Ini saya hapus. Seperti ini. Oh, seperti ini. Oh, masih doesn't work. Sebentar. Di mana yang salah?
connect, if connect maka work. Sebentar. Mescali connect localhost star x 4168. Ini saya close dulu nih mungkin. Current use. Oh, privilege usernya belum saya definisikan. Aduh, ini privilege usernya belum. Jadi saya kasih privilege usernya dulu. Jadi saya kasih privilege dulu. Ini. Ini. Add. Ini. All privilege, make change. Ini. Ini seharusnya sudah bisa. Works. Ini. Kalau dia sudah works, artinya koneksi ke database sudah berhasil. Gitu. Kalau koneksi database sudah berhasil, artinya kita juga sudah bisa melakukan insert data gitu kan. Untuk insert datanya kita menggunakan bantuan kita menggunakan bantuan fungsi nama fungsinya insert data ini. Kita menggunakan bantuan insert data ini. Jadi konsepnya sederhana. Jadi file koneksi yang sudah kita buat tadi kita panggil ke fungsi insert data. Terus kemudian nanti kita menerima parameter jarak, kita menerima parameter nilai yang dikirim melalui protokol HTTP. Kemudian selanjutnya kita lakukan query insert. Query insert ke database. Itu. Jadi logikanya cuma seperti itu sih sebenarnya. Jadi ini seharusnya sudah bisa ini. Ini seharusnya sudah bisa. Kalau saya sandingkan seperti ini, kemudian saya pakai Walkwi ya. Tadi Walkwi, ini. Ini artinya seharusnya sudah bisa ini. Jadi codingnya nanti dia di sini akan mengirim ke host yang bernama, nanti dia ngirimnya ke sini. Sarana Mitra Sulawesi. Nanti dia ngirimnya ke sini. saranamitrasulawesi.com. Di sini. Nanti dia ngirimnya di sini. Terus kemudian nanti dia menggunakan parameter insert data ini. Dia akan menggunakan parameter insert data jarak. Ini seharusnya work ini. Kalau kita input langsung melalui URL gimana? Work enggak? Kalau seharusnya bisa insert data jarak sama dengan misalkan 40 insert. Kita coba lihat. Berhasil insert. Kita cek di database. Kita coba insert di database. Ini saya refresh. Saya coba lihat di halaman paling terakhir. Ini nilainya masuk ini 40. Artinya ini sudah work. Ini sudah work. Artinya sekarang kita tinggal ini artinya sekarang kita tinggal mengirim ya. Ini artinya sekarang kita tinggal mengirim data dari Walkwi ya, dari Walkwi. Jadi di Walkwi tinggal kita running saja proyek ini gitu. Jadi ini nilai terakhir 40 ya. Artinya setiap ada nilai yang dikirim oleh si perangkat IoT ini nanti nilainya akan bertambah di sini kan. Nilai terakhir 40 gitu. Kalau ada nilai lagi yang didapatkan oleh si perangkat sensor, maka nanti dia akan mengirim ke URL yang telah kita definisikan tadi, kemudian nanti dia akan melakukan insert ke dalam suatu data. Coba kita lihat.
Nah, dia connecting dulu, 62. Oke. Work. Ini. Stop, saya stop. Work. Artinya kalau saya refresh, berarti kita sudah ada data masuk itu. Nilainya adalah 62. Saya buka lagi tabel jarak. Saya buka tabel jarak, saya lihat nilai paling terakhir 62. Ada nilai 62 masuk. Saya back 62. Ini. 40 62. Berarti dia sudah 2 kali ngirim ini. Ya. 62. Artinya sudah work gitu. Jadi konsepnya sederhana sih sebenarnya. Konsepnya sederhana. Kita cuman jadi ini saya enggak pakai mikro. Saya pakai simulator di sini. Tapi yang paling penting di situ adalah bagaimana selanjutnya kita mendefinisikan daripada protokol komunikasi yang selanjutnya digunakan untuk proses pertukaran data gitu. Dalam hal ini adalah protokol HTTP gitu kan. Jadi dia menggunakan konsep request response ya. Ada request, ada response gitu. Oke, sampai di sini teman-teman mungkin ada pertanyaan. Jadi kita bisa, tapi jadi sampai di sini ini sudah work gitu. Kita sudah work. Artinya tinggal bagaimana kita membuat interface daripada aplikasi yang telah kita buat tadi ya. Yang penting datanya sudah masuk ke database, artinya kita tinggal panggil lagi untuk selanjutnya kita tampilkan ke dalam halaman webnya gitu. Tapi yang penting datanya sudah masuk ke database, berarti tahapan berikutnya adalah bagaimana selanjutnya kita menampilkan data-datanya itu. Misalkan kita mau ambil data terakhirnya, atau mungkin kita mau ambil data rata-ratanya, dan lain sebagainya. Seperti itu ya, teman-teman ya. Sampai di sini ada pertanyaan mungkin teman-teman? Bolehlah kita sambil diskusi lah biar enak ya. Jadi kalau saya, kita coding dulu gitu. Kita coding dulu di Workwi-nya gitu. Kemudian nanti selanjutnya tinggal kita download aja itu source code-nya. Baru kita tinggal compile ke dalam perangkat mikronya. Lebih efektif, lebih efisien gitu. Kalau cuman enggak bisa langsung diupload begitu saja gitu. Kadang kita perlu merubah library-nya. Karena kan library dari environment Workwi ini yang digunakan kan. Artinya kalau kita upload ke mikro ya kita harus sesuaikan dengan environment-nya si mikro gitu kan. Seperti itu. Kadang dari codingnya sama, yang berubah kadang cuman struktur library-nya doang gitu. Cara mendefinisikan daripada library-nya. Seperti itu ya teman-teman ya. Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan. Nah kalau dari perangkat mikro dia sudah bisa melakukan akuisisi data sensor ultrasonik misalkan ya. Dia sudah bisa ngambil nilai dari ultrasonik. Kemudian dia sudah bisa ngirim ke database ke dalam suatu halaman web tadi. Artinya apa? Artinya kita sudah bisa bikin berbagai macam proyek. Ultrasonik misalkan kita gunakan untuk mengukur berapa jumlah volume air itu. Mau monitoring berapa ketersediaan volume air. Ya udah bisa tadi. Jadi misalkan kalau punya apa di rumah, kalau saya itu kan kadang ngisi air itu pakai ini apa, kalau sumur bor saya enggak jalan itu kadang pakai air dari apa yang pengisian apa itu. Jadi ketahuan itu, oh jumlah volume air ini kosong, tinggal telepon saja itu biar diisi airnya itu kelihatan lagi nanti gitu. Jadi selain ya jadi kita pintar-pintarnya saja memanfaatkan kira-kira dengan bentuk konsep yang seperti tadi itu di mana kita bisa mengimplementasikan di dalam permasalahan yang ada di kehidupan kita sehari-hari gitu. Mau kita implementasikan kemana? Misalkan ke monitoring ketersediaan lahan parkir, monitoring jumlah pakan ikan, pakan ayam, pakan kucing, monitoring jumlah ketersediaan apa misalkan air ya, itu kan apa sih namanya kan? Kalau air itu buat di apa? Kadang itu air yang ada di bak misalkan atau air yang ada di dalam suatu wadah gitu.
Jadi konsepnya seperti itu gitu. Silakan ya teman-teman, kalau ada pertanyaan lagi mungkin kita bisa sharing-sharing gitu. Jadi sebenarnya IoT menurut saya garis besarnya cuma dua doang gitu. Dari sisi mikronya ya, ini kita berbicara dari sisi mikronya cuma dua. Apakah dia controlling ataukah dia monitoring gitu. Mau kita fungsikan bagaimana? Kalau monitoring artinya dia butuh sensor. Kalau dia mau controlling artinya dia butuh aktuator. Seperti itu sih sebenarnya. Silakan ya teman-teman, kalau ada pertanyaan boleh di resen ya biar kita bisa diskusi ya. Jadi mungkin itu saja ya, demonya enggak banyak, enggak padat ya kalau demonya ini ya. Nah, ya silakan Pak Eko Setiawan. Selamat malam Pak Eko. Selamat malam, Pak. Ya, Ini selamat. Pak, kalau mau tanya, kalau untuk kontrol itu bagaimana, Pak? Dia membaca database atau bagaimana? Misal kita klik tombol kan untuk matikan pompa air. Nah, Ya, itu ESP-nya itu bagaimana, Pak? gitu. Ya, ya inilah bedanya antara sensor dengan aktuator, Pak. Kalau sensor dia yang ngirim, si mikronya yang ngirim. Kalau sensor, jadi dia akuisisi data dulu, kemudian nanti dia ngirim data itu ke web server. Yang selanjutnya web server itu yang lakukan insert ke database. Nah, kalau controlling dari user interface webnya, Pak. Dari webnya, misalkan kita bikin switch ya, toggle switch itu kan, toggle switch kan kita scroll gini kan, kanan kiri gitu. Nah, toggle switch itu ketika kita geser nilainya, nanti dia akan berubah jadi kondisi on atau kondisi off. Nah, ketika dia berubah jadi kondisi on, misalkan database nilai yang tersimpan ke database itu nilainya 1. Nah, nilai 1 yang sudah tersimpan di database ini nanti akan di-fetch oleh si perangkat mikro. Jadi kalau ngirim, dia nge-request gitu. Dia ngirim. Nah, kalau controlling, dia ngecek nilai yang ada di database. Kalau nilai yang ada di database itu ternyata 1, artinya dia akan melakukan kondisi untuk menyalakan mesin pompa gitu. Jadi seperti itu sih konsepnya. Kalau menurut saya database itu dia melakukan pengecekan kondisi, apa sih nilai terakhir yang ada di database saat ini gitu. Kalau nilai yang ada di database saat ini itu nilainya 1, artinya kita perintahkan suatu perangkat tertentu untuk melakukan on gitu. Tapi kalau ternyata nilai yang ada di database itu ternyata nilainya 0, ya artinya kita perintahkan perangkat mikro untuk melakukan off ya terhadap suatu perangkat tertentu gitu. Menurut saya seperti itu Pak Eko ya. Konsep sederhananya seperti itu sih menurut saya. Iya, Pak. Silakan ya teman-teman kalau ada pertanyaan yang lain. Jadi nanti bisa, jadi sebenarnya saya sudah banyak buat video terkait project-project IoT demo gitu kan. Cuman saya belum sempat upload juga di channel YouTube saya. Jadi insya Allah nanti kalau sempat saya coba upload project yang terbaru lah. Itu kan masih updatean yang lama gitu kan. Jadi nanti dari situ ya harapannya nanti teman-teman mungkin ada terinspirasi ide gitu kan untuk bikin project apa gitu. Jadi kalau menurut saya untuk bikin project itu ya untuk project IoT itu ya kita mulai dari di sekitar kita dulu lah seperti itu. Artinya untuk membuat project IoT itu menurut saya bukanlah sesuatu yang wah gitu ya. Nggak harus kita terjun ke industri gitu kan. Ya kecuali memang kita pengen betul-betul membuat produk untuk skala industri gitu. Memang untuk diproduksi massal, tapi kalau untuk penggunaan sehari-hari kita sebenarnya udah cukup lah dengan pemahaman yang kita miliki, udah cukup untuk bikin project-project IoT menurut saya seperti itu. Tapi ya kita lihat juga, maksudnya kalau ternyata ini pemanfaatannya cukup kompleks ya kita perlu pertimbangkan juga terkait materialnya, kemudian misalkan kalau perangkatnya itu harus disimpan di outdoor untuk waktu yang berhari-hari, kena panas, kena dingin, kena cahaya, kena ya macam-macam lah yang kita itu kajiannya beda lagi tuh nanti berbicara tentang kelistrikannya seperti apa, kemudian berbicara dari sisi
daya tahannya, kemudian dari sisi performance-nya dan lain sebagainya sih menurut saya. Tapi kalau dasar-dasar tuh sebenarnya sudah cukup sih sebenarnya. Buat kontrol lampu, kontrol pakan, udah cukup dengan pemahaman dasar ya seperti tadi itu udah cukup sih menurut saya. Seperti itu ya teman-teman ya. Mungkin ada pertanyaan yang lain, silakan. Jadi saya juga ingin sampaikan ya, kalau besok insya Allah saya mengisi di Indobot Academy ya terkait cyber security for IoT ya. Siapa tahu mungkin teman-teman nanti ada yang ada punya waktu juga sempat untuk join. Nanti teman-teman saya sudah kirim untuk ininya ya di grup ya untuk posternya itu, untuk link registrasinya. Jadi untuk cyber security for IoT itu besok ya tanggal 78 itu hari Senin dan hari Selasa itu malam ya. Hari Senin Selasa malam itu saya mengisi di cyber security for IoT 2 hari tanggal 7 dan 8 Agustus ya. Kalau teman-teman ada yang sempat join ya silakan, free ya, free. Jadi itu sebenarnya ada pelatihan intensifnya juga, tapi 2 hari free, yang 3 harinya itu premium, itu harus lebih ke teknikalnya lagi seperti itu. Silakan ya teman-teman kalau ada pertanyaan. Jadi kita malam minggu ini ngoprek. Luar biasa. Pak Eko di mana Pak? Domisili? Di Bengkulu, Pak. Oh Bengkulu. Wah mantap. Bengkulu. Teman-teman yang lain boleh dong di on cam. Kalau tidak ada sesi pertanyaan lagi ya di malam hari ini, mungkin kita bisa sudahi ya untuk pertemuan kita. Jadi mungkin itu saja ya, sedikit materi ya terkait IoT, dan saya juga kadang buat kelas gitu untuk pelatihan IoT-nya itu ya. Jadi untuk dari fundamentalnya, dari dasarnya, sampai bagaimana selanjutnya teman-teman bisa membuat perangkat yang dapat dikontrol dan dimonitor. Itu kadang saya update juga di grup untuk pelatihan intensifnya itu ya. Jadi kadang bikin pelatihan itu kadang saya laksanakan 8 jam kerja ya. Jadi memang harus betul-betul free, itu 1 hari itu memang kita betul-betul belajar. Jadi dari jam 8, mohon maaf, dari jam 9 sampai jam 4 sore itu. Jadi 4 jam kita belajar monitoring dan 4 jam kita belajar controlling gitu. Jadi nantilah saya coba info ke teman-teman terkait pelatihannya nanti ya. Tapi secara garis besar mungkin itu saja ya untuk pemaparan materi kita ya. Selamat malam Pak Prama Wahyudi. Ini baru join. Sesi kita udah selesai, beliau baru gabung. Malam Pak Zulkifli, maaf telat gabung. Ya. Nanti saya kirim rekaman Pak. Ada rekaman. Boleh nanti. Pak. Nanti saya Baik-baik, kirim terima kasih rekaman. Pak Zul. Nanti, Maaf ya. Nggak apa-apa Pak. Nanti bisa dinonton lagi rekamannya Pak. Baik-baik, siap-siap. Ya. Jadi saya mohon izin, ini kita mungkin bisa sudahi ya untuk pertemuan kita. Saya ucapkan terima kasih banyak ya teman-teman semua. Pak Eko ya. Makasih banyak Pak Eko, Pak Prama, Mas Abdul Malik, Mas Antoni pribadi. Insya Allah nanti kita akan ketemu lagi untuk sharing session berikutnya. Saya mungkin bisa tutup dengan ucapan alhamdulillah. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin lift Pak. Ya, Pak.